Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulpani Padli. Saya dari kelas M235. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait materi IPAS, yaitu pada kelas 4 bab 6 Indonesiaku Kaya Budaya, tepatnya pada topik B, kekayaan budaya Indonesia. Selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk di-like. Terima kasih. Materi yang akan kita bahas kali ini adik-adik yaitu bab 6 Indonesiaku Kaya Budaya, yaitu topik B, kekayaan budaya Indonesia. Adapun pertanyaan esensial dari materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, apa saja keanekaragaman budaya Indonesia? Kedua, mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya? Oke adik-adik, adapun capaian pembelajaran kita di video kali ini yaitu di mana peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kedua, peserta didik dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan dan keberagaman budaya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Kekayaan budaya adalah segala bentuk warisan berupa adat istiadat, tradisi, karya seni, dan kearifan lokal yang dimiliki suatu kelompok masyarakat. Di Indonesia, kekayaan budaya lahir dari keberagaman suku, keberagaman bahasa, dan adat istiadat yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Faktor yang pertama yaitu letak geografis Indonesia. Nah, adik-adik, Indonesia ini letak geografisnya sangat strategis karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, posisi inilah yang menjadikan Indonesia sebagai titik pertemuan dari berbagai budaya di dunia. Hal tersebut memungkinkan terjadinya interaksi budaya antar bangsa yang kemudian memperkaya tradisi lokal. Setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam. Bahkan kondisi alam dalam satu pulau saja bisa berbeda-beda. Perbedaan inilah yang mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Dan faktor yang terakhir adik-adik adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, masyarakat Indonesia kan dikenal memiliki sikap terbuka terhadap budaya baru yang datang melalui perdagangan ataupun agama. Meskipun demikian, budaya lokal tetap akan dipertahankan dan menciptakan keberagaman budaya yang semakin kaya. Oleh karena itulah, Indonesia mudah dikunjungi para pendatang. Nah, adik-adik, bentuk-bentuk kekayaan budaya di Indonesia dapat kita lihat dari beberapa aspek, seperti yang pertama yaitu tarian tradisional. Nah, tarian adat atau tarian tradisional adalah bentuk ekspresi seni dan budaya yang berkembang di suatu daerah dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, adik-adik, setiap daerah tentunya memiliki tarian yang khas dengan fungsi yang berbeda. Fungsinya bisa seperti untuk menyambut tamu, merayakan panen, upacara keagamaan, atau peristiwa penting lainnya. Adik-adik, adapun contoh tarian adat di Indonesia yaitu meliputi yang pertama, tarian saman dari Aceh, tarian kecak dari Bali, tarian piring dari Sumatera Barat, tari jaipong dari Jawa Barat, dan lain sebagainya. Yang kedua, pakaian adat. Nah, pakaian adat atau pakaian tradisional berfungsi sebagai simbol identitas suatu daerah. Biasanya, pakaian adat memiliki kaitan dengan lokasi geografis, sejarah, status sosial, perkawinan, ataupun kepercayaan masyarakat. Contohnya seperti kebaya dari Jawa dan Bali, baju bodo dari Sulawesi Selatan.
Ketiga, rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, rumah adat ini mencerminkan tradisi dan budaya dari suatu masyarakat dengan mempertimbangkan fungsi sosial, makna budaya, serta corak dan gaya bangunannya. Ketiga, contoh rumah adat yang ada di Indonesia seperti rumah tongkonan dari Toraja, rumah gadang dari Sumatera Barat, dan lainnya. Yang keempat yaitu makanan khas daerah. Kuliner atau makanan khas daerah adalah bagian dari budaya yang menjadi identitas suatu masyarakat. Makanan ini biasanya disesuaikan dengan selera lokal dan kondisi wilayah. Beberapa contoh makanan khas Indonesia antara lain seperti rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, dan yang terakhir yaitu alat musik dan lagu tradisional. Alat musik dan lagu tradisional merupakan warisan budaya yang berkembang di daerah tertentu. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa lokal dan dinyanyikan dalam tradisi atau acara khusus. Nah, contoh alat musik tradisional seperti contoh lagu daerah seperti Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Soleram dari Riau, dan Bubuy Bulan dari Jawa Barat. Untuk alat musiknya seperti angklung dari Jawa Barat, sasando dari Nusa Tenggara Timur, gamelan dari Jawa dan Bali, tifa dari Maluku dan Papua. Oke adik-adik, berdasarkan semua alat musik yang telah kakak sebutkan tadi, ini adalah bentuk nyata dari alat musik tradisional beserta musik yang dihasilkan ketika kita memainkan alat musik tersebut. Adik-adik, ayo didengarkan dengan baik. Kekayaan budaya yang terakhir yaitu tradisi dan upacara adat. Nah, setiap suku bangsa di Indonesia memiliki tradisi dan upacara adat yang unik sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur atau perayaan momen penting dalam kehidupan. Tradisinya seperti upacara ngaben dari Bali dan Rambu Solo dari Sulawesi Selatan. Keragaman ini tidak lain disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khas budayanya masing-masing, mulai dari pakaian adat, makanan tradisional, rumah adat, dan masih banyak lagi. Perbedaan ini adik-adik, untuk mengetahui seberapa dalam adik-adik memahami materi yang telah kita pelajari tadi, berikut kakak memiliki beberapa pertanyaan. Adik-adik, silakan dijawab dengan baik dan benar ya. Oke
kasih adik-adik, sekian dari pembahasan kita mengenai kekayaan budaya Indonesia. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi adik-adik dan dimengerti dengan baik oleh adik-adik semua. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.